Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin bahas mengenai muraimu volumenya tipis. Jadi volumenya itu kecil, tidak bisa lantang. Bagaimana cara penanganannya? Kita simak setelah pariwara berikut ini. Check it out. Nah, teman-teman, untuk murai batu. Nah, teman-teman, untuk murai batu yang volumenya tipis itu bisa kita maksimalkan ya, kita olah. Nah, itu untuk tema kali ini yang ingin kita angkat tentang murai kamu volumenya tipis. Bagaimana penanganannya agar bisa kerja maksimal dan tetap memperoleh juara atau prestasi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang intinya sedetail mungkin, perlu dipahami untuk melombakan burung murai batu tentang volume itu penting. Karena murai batu jika volumenya tertutup dan juri sampai susah untuk mengamati ya, yang dominan burung yang lain, maka murai batu kita juga kurang dipandang atau kurang dilihat, kurang diperhitungkan. Tugas kita sebagai pemilih itu, memaksimalkan apa kemampuan dari burung murai batu kita agar, tersampaikan saat dikonteskan itu bisa menjadi murai batu yang terbaik jika ingin memperoleh juara satu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya ketika murai batu kita volumenya tipis? Nah, untuk mengetahui volumenya tipis tentu kita sudah mengenal karakter burung murai batu ya, yang kita rawat, yang kita eh, rawat ya hari-harinya ya, kita urus ya, kita pelihara. Jika sudah ketahuan bahwa memang benar-benar burung murai batu itu memiliki suara yang tipis ya, tentu kita harus cepat-cepat ya, cepat-cepat bagaimana caranya agar murai batu itu tetap bisa bersaing. Yang pertama tenaga. Tenaga jangan sampai berkurang ya, jangan sampai teledor sebagaimana saat kita memiliki murai batu dengan volume yang melengking, yang tinggi ya, yang tembus. Ini bisa mungkin bisalah kita indahkan untuk soal tenaga sedikit. Tapi kalau kita tahu murai batu kita volumenya tipis, maka kita harus cepat-cepat gerak. Untuk soal tenaga tidak boleh diganggu gugat. Tenaga murai batu bisa kita dapatkan ya dari penjemuran kerodong kalau kita tidak memiliki umbaran, itu dia lebih factor juga. Kalau ada umbar bisa diumbar ya tanpa gebrak tentunya. Terus pengembunan, harus rajin pengembunan juga ya setelah subuh. Untuk pengembunan juga harus waspada dan hati-hati, jangan sampai kita, dengan keinginan hati, niat baik, ingin membuat burung murai batu kita jauh lebih baik, tapi kita meninggalkan larangan-larangan saat pengembunan. Lihat konten saya, sudah ada ya tentang, metode pengembunan. Itu, dari tenaga. Terus masteran. Pemasteran juga sangat penting untuk murai batu yang suaranya tipis. Teman-teman bisa memasteri 1 bulan hanya 2 burung saja dengan burung kecil-kecil saja. Karena di sini yang ingin kita olah, kita mainkan adalah main durasi ya, agar dipertimbangkan karena satu murai batu kita itu volumenya tipis. Kalau bunyinya hanya sesekali saja atau sesekali pukulan, 2 pukulan itu kurang diperhatikan oleh juri takutnya. Tapi kalau kita mainnya durasi, karena untuk murai batu dengan burung kecil itu lebih mudah ya untuk ditirukan oleh burung murai batu kita. Nah, perlu dicatat teman-teman ya, itu perlu dicatat dan garis bawahi untuk pemasteran 1 burung 2 minggu nonstop, nanti 2 minggu kemudian 1 burung lagi. Agar murai batu kita bisa maksimal dalam menyerap masteran tadi.
serta untuk meningkatkan daya vector ya, pengiritan volume agar tidak terganggu, untuk melombakan cukup sebulan sekali saja. Agar apa, agar tenaganya tidak terganggu sama vektornya, karena agar fokus untuk di suara dan durasi kita main di situ. Kalau tidak seperti itu, kita akan kewalahan untuk mengejar murai batu yang cerdas, murai batu yang, memiliki suara, eee, tinggi ya, tembus. Nah, itu nanti susah kalau kita tidak mengakali di sisi lain. Kita boleh, kalah di sisi volume, tapi kita tidak boleh kalah di strategi. Terus saat di lapangan teman-teman pilih, nomor di pinggir ya, pilih nomor di pinggir agar murai batunya itu lebih kepantau dan terlihat oleh juri. Karena kalau di tengah, murai batu kita bisa tertutup dengan suara yang lain. Kalau di pinggir ya, itu kemungkinan besar pasti terpantau dan terdengar. Jadi, lebih enaknya untuk murai batu dengan suara tipis, taruhlah di pinggir. Nah, perlu dicatat juga teman-teman, dalam pemberian tenaga, terus pengondisian burung dalam 1 bulan, terus pemasteran yang burung kecil, serta, nomor penggantangan di pinggir. Nah, ini adalah strategi yang kita kelola agar murai batu kita bisa berprestasi. Sayang sekali ketika kita melombakan burung murai batu hanya sekedar melombakan tanpa strategi. Yang ada hanya berangkat, berangkat dan zong-zong ya. Yang ada kalau kita terus-terusan kondangan, kita juga nanti malah kurang harmonis dalam rumah tangga. Hanya teman-teman yang sering kondangan yang tahu dan merasakan ya. Jadi, perlu dicatat, kita melombakan burung murai batu kalau memang hobi, maka ya apa salahnya hobi yang menghasilkan ya, minimal kalau sebulan sekali prestasi dan berangkatnya juga 1 bulan sekali, maka hasil dari prestasi tadi bisa buat beli pakan burungnya ya, dan nomor gantangan untuk lomba berikutnya di bulan yang akan datang. Nah, itu perlu dicatat teman-teman, mudah-mudahan burungnya pada moncer kalau kita bisa mengenal karakternya, terus kita paham dan kita bisa mengendalikan ego ambisi kita untuk tidak melombakan setiap saat, setiap waktu. Karena pada dasarnya murai batu adalah hewan yang butuh istirahat, butuh pengondisian, butuh recovery juga, ya. Terima kasih yang sudah subscribe untuk teman-teman ya. Untuk yang lain yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nanti kita bahas tentang, murai batu di lapangan pada, lain kesempatan yang akan datang. Atau teman-teman bisa lihat ya, di channel ini banyak banget konten-konten tentang bahayanya murai batu rusak ya, bagaimana pengondisian, bagaimana pola perawatannya ya, agar murai batu kita bisa neken, bisa bongkar materi ya, hingga pada akhirnya agar murai batu kita memiliki, mental yang bagus, memiliki, penguasa wilayah atau teritorial yang sangat memuaskan. Karena saat lomba yang diadu itu adalah mental yang disupport dengan tenaga. Terima kasih sampai sejauh ini, kita masuk ke penutup ya teman-teman. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.